Shalom adik-adik. Selamat datang bertemu kembali dalam ibadah Parsiwo Naikaten 1 hari ini. Kalau adik-adik yang di rumah ada yang masih makan, simpan dulu makanannya. Yang masih nonton TV, matikan dulu TV-nya. Yang masih main game, simpan dulu HP-nya. Yang masih bermain, nanti dulu mainnya ya. Sekarang siap ikut ibadah. Ya, hari ini Kak Febi ditemani oleh Kak Ito dan Kak Febi. Kak Ito, ini apa kabar? Puji Tuhan, baik Kak. Syukurlah. Kita tanya kabar adik-adik yang di rumah ya. Adik-adik, apa kabar? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih tuntun kita ada kembali dalam ibadah sekolah minggu. Kita percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan kita. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan kita baik. Kita percaya bahwa karena kebaikan Tuhan kita ada. Karena itu sebagai orang percaya, kita patut bilang terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita selalu bilang terima kasih Tuhan selagi kita masih menarik dan menghembus nafas ini. Adik-adik, kita lakukan pujian Selamat Pagi Bapak untuk kita meminta tuntunan Tuhan dalam ibadah ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus.
Mari kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Baik adik-adik semua, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Di hari minggu ini Tuhan masih mengingatkan kami anak-anak-Mu untuk datang memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan tuntun sertai dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Ito. Adik-adik yang di rumah, adik-anak yang manis, anak-anak yang hebat. Kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan ada di sini. Walaupun secara online adik-adik di rumah bersama dengan kakak, adik, orang tua, tapi Tuhan ada di sana bersama dengan adik-adik. Karena itu, tetap dengan sikap hormat dan tulus kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Ito siap dengar firman Tuhan? Siap dong. Ya, apa yang disiapkan Kak Ito? Ada Alkitab, alat tulis, dan juga hati. Ya, tentu saja adik-adik, hati dan pikiran kita siapkan, kita buka untuk firman Tuhan terangi dan tuntun supaya kita hidup memuliakan nama Tuhan. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh adik-adik kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar.
akan dipimpin oleh Mama Pendeta. Anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua, supaya kuasa Roh-Mu yang kudus ada bersama-sama dengan kami, supaya kebenaran firman-Mu selalu tinggal di dalam hati kami, menguasai hidup kami, dan menolong kami agar berkata, berpikir, bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena itu berfirmanlah bagi kami ya Allah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Mama Pendeta akan membacakan bagian firman Tuhan yang pada minggu ini tanggal 5 September tahun 2021 terambil dari kitab Yunus, kitab Perjanjian Lama ya. Yunus pasal 1 kita akan baca mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi, Yunus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 17. Semua sudah dapat? Ayo kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berkatalah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Setelah dihantam dengan ombak yang sangat tinggi, akhirnya para penumpang melemparkan Yunus ke dalam laut. Dan Alkitab mencatat bahwa atas perkenanan Allah, maka seekor ikan besar datang dan menelan Yunus, sehingga ia ada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kenapa di sini gelap? Ada di mana ini? Kita sudah mati kok. Yunus mencubit tangannya untuk memastikan. Aduh, sakit deh. Berarti kita masih hidup nih.
Tapi ini di mana? Tunggu. Tadi dong lempar beta dari atas kapal. Terus beta pingsan. Aduh Tuhan, beta ada di mana nih? Kenapa kok di sini balengkit? Apa tuh yang licin? Setelah beberapa saat, Yunus masih belum menyadari dia ada di mana, karena memang tidak pernah ada cerita bahwa manusia bisa hidup dan selamat dalam perut ikan. Tuhan, beta tidak tahu apa rencanamu. Tapi beta minta ampun. Seharusnya beta jadi orang yang bersyukur karena dipakai oleh Tuhan. Beta minta tolong. Beta takut Tuhan. Tuhan jangan tinggal beta. Gelap, sepi, Yunus terdiam. Hanya doa saja yang terus ia serukan pada Tuhan. Di dalam perut ikan, di laut yang dalam. Anak-anak, kita semua pasti tahu cerita tadi ya. Ya, Yunus. Siapa yang tidak pernah mendengar cerita tentang Yunus? Coba Mama Pendeta tanya, Papa Mama di rumah dengar jawaban anak-anak. Ada yang tahu tidak? Apa arti nama Yunus? Ayo. Benar, Yunus itu artinya merpati. Nah, merpati. Burung merpati itu biasa dilambangkan sebagai tanda atau simbol setia. Tapi Yunus setia kok sonde. Wah, ternyata dari Alkitab yang ketong baca tadi, ini merpati yang tidak setia. Yunus disuruh atau diutus oleh Allah untuk pergi ke Niniwe, menyampaikan berita pertobatan bagi penduduk kota itu. Tapi apa yang Yunus lakukan? Dia lari, pergi ke Tarsis. Ya, Yunus lupa bahwa Allah itu tidak bisa dibohongi. Bahwa Allah itu selalu punya jalan, selalu punya cara untuk memanggil umatnya kembali pada jalur yang sudah ia tetapkan. Jadi Mama Pendeta mau bilang begini, belajar dari Yunus, ingat ini. Sekeras apapun kita berupaya menghindar atau lari, tapi ingat, kita tidak akan pernah bisa bersembunyi dari Allah, tidak bisa, ya. Nah, satu pertanyaan muncul lagi. Kalau Yunus susonde mau, kenapa Allah tidak cari orang lain? Salah. Kan masih banyak orang lain yang mau. Kenapa harus Yunus? Nah, Pendeta juga mau kasih tahu, maksud Allah untuk setiap orang itu berbeda-beda. Yunus yang dipilih. Karena itu panggilan itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain. Harus Yunus. Nah, anak-anak sekalian, dari pembacaan Alkitab saat ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, kita semua dipersiapkan oleh Allah untuk pekerjaannya. Allah mempersiapkan semua kita, besar, kecil, tua dan muda, mama dan papa di rumah, kakak dan adik. Dengan demikian, sekalipun anak-anak masih kecil, tapi Alkitab mau kasih ingat, Allah juga mempersiapkan anak-anak untuk pekerjaannya di dunia ini. Contohnya apa? Misalnya saat ini di tengah-tengah kehidupan keluarga, ketemu sama-sama dengan mama dan papa.
Allah mau anak-anak itu jadi anak-anak yang penurut, yang dengar-dengaran, yang hormat pada orang tua, yang bisa menolong atau membantu papa dan mama dengan apa yang bisa anak-anak lakukan. Ya, itu semua adalah bagian dari persiapan Allah bagi anak-anak. Jadi jangan jadi anak yang suka bantah, suka melawan, malas. Mama ada kerja di luar, dia tidur saja di kamar. Bapak ada bantu, ada menyimpan di halaman, dia tidur atau dia main HP saja, dia main game saja. Jangan. Jadi anak yang dapat diandalkan oleh mama dan papa, dapat diandalkan juga oleh Tuhan. Yang kedua, anak-anak, ketika kita bilang bahwa Allah itu punya tujuan bagi setiap kita, maka kita juga harus yakini bahwa Allah itu pasti akan selalu menyediakan jalan keluar ketika kita punya masalah. Yunus misalnya, awalnya dia tidak mau, dia menolak, dia lari dari Allah, dan akhirnya dia dibuang ke laut. Ya, kalau anak-anak yang jadi alat kira-kira ketemu di orang yang kepala batu, bikin apa? Sudahlah, lupa sah. Ya, tapi Alkitab bilang Allah tidak melupakannya. Orang dibuang ke laut itu pasti binasa, apalagi ditelan oleh ikan. Bayangkan saja. Tapi Allah menolong Yunus lewat cara yang mungkin sampai hari ini ketong pikir ini tidak masuk dalam akal. Boleh buka di segala ensiklopedi binatang atau ikan sebesar apa itu yang bisa telan manusia, terus manusia hidup di dalamnya. Ya, itu cara Allah yang tidak bisa dijelaskan oleh ketong punya akal, oleh ketong punya bahasa manusia yang terbatas, tapi hanya bisa diterima oleh iman. Alkitab catat, ia ditelan oleh ikan, hidup dalam perut ikan 3 hari 3 malam, dan kemudian dimuntahkan kembali dalam keadaan selamat, utuh, tidak kurang apa-apa. Pengalaman ini anak-anak mengubah hidup Yunus. Karena itu Mama Pendeta mau bilang, kalau hari ini, saat ini, anak-anak bersama dengan keluarga, mama dan papa di rumah mungkin punya masalah, mungkin punya pergumulan yang berat. Mama dan papa mengeluh pekerjaan, soal pendidikan, mau bayar SPP, tapi mungkin papa dapat berhenti dari kerja atau mama tidak kerja lagi. Atau mungkin ada yang sakit, atau mungkin ada yang sedang menjalani isolasi mandiri bersama-sama dengan mama dan papa. Dari sini Mama Pendeta mau bilang begini, jangan pernah berubah kesetiaan pada Tuhan. Tetap setia, tetap berdoa. Karena ketika kita berdoa, ketika kita menanti, maka sebenarnya saat itu Tuhan tengah bekerja untuk memulihkan, untuk memberi jalan keluar bagi kita sekalian. Anak-anak, yang terakhir Mama mau katakan, Tuhan kita itu selalu dapat diandalkan. Karena itu jadi juga orang beriman yang dapat diandalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dari peristiwa hidup dan juga iman seorang Yunus. Dalam hidup ini Tuhan selalu punya panggilan dan tujuan yang jelas bagi kami semua
besar, kecil, anak-anak dan juga orang tua. Firman hari ini mengingatkan kami untuk melihat kembali pada tujuan Allah bagi kami, yaitu menjadi saksi, menjadi orang-orang percaya yang dapat diandalkan. Kali itu tolong kami semua, supaya kami hidup dengan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, luar biasa sekali firman Tuhan memberkati kita ya Kak Ito. Kita diingatkan untuk selalu tulus dan taat, dapat diandalkan oleh orang tua maupun untuk Tuhan. Kita percaya semua itu karena kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan, Yunus dibebaskan, dia diselamatkan. Kita angkat pujian Yunus di perut ikan. Adik-adik yang di rumah, kita percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya andalan kita. Dia segalanya bagi kita. Karena itu adik-adik yang di rumah, kita persiapkan hati kita, kita membawa doa dan harapan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita percaya Tuhan satu-satunya andalan kita. So
kita angkat pujian. Doa syafaat akan dipimpin oleh Mama Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa syafaat sekaligus kita terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk anugerah kehidupan yang masih Engkau beri bagi kami, anak-anak dan orang tua. Di masa-masa yang sulit seperti saat ini, kami terus melihat dan merasakan anugerah Allah yang begitu besar, mengalir melimpah ruah tanpa henti, untuk meneguhkan kami, memampukan kami, menjalani hari-hari hidup dengan iman dan pengharapan yang sungguh. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah ke depannya kami berjalan teguh, mengingat bahwa setiap laku hidup kami adalah bagian dari kesaksian untuk kebaikan Tuhan di dalam dunia ini. Tolong kami semua, besar dan kecil, tua dan muda, untuk hidup selalu dalam terang firman-Mu. Hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu, anak-anak par di Silo. Karena situasi yang ada kami terbatas dalam segala sesuatunya. Tapi biarlah pelayanan yang kami berikan minggu demi minggu Engkau berkati, supaya terjadi pertumbuhan rohani dan spiritual yang baik dalam diri anak-anak kami. Kami semua berdoa bagi setiap orang tua agar dengan setia menjadi guru iman yang baik di tengah-tengah hidup keluarga, mendampingi anak-anak dalam pelayanan-pelayanan seperti ini. Karena itulah sesungguhnya tugas tanggung jawab orang tua di rumah masing-masing. Berkati dengan kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Berdoa juga bagi para pelayan, guru-guru sekolah minggu yang dengan setia terus memikul salib pelayanan ini. Tidak mudah melayani di masa-masa yang sulit, tapi kalau sampai hari ini kami tetap diberikan mandat, maka Tuhan tolong kami semua, supaya kami melayani dengan semakin setia, dengan semakin tekun. Karena kami percaya bahwa jerih lelah di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bapa dalam kerajaan surga, perjalanan kehidupan anak-anak bersama dengan orang tua, bahkan kami semua, di minggu dan bulan yang baru, kami mau taruh di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah Engkau Allah pemegang masa lalu, tetapi juga Allah yang menguasai dan mengatur masa depan, berkenan untuk terus berjalan, menjaga dan menolong, bahkan memberkati hidup. Karena itu di penghujung doa ini,
kami mohon berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, menaungi, memberkati keluar masuk kita semua hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Wah, Kak Feby, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung ibadat sekolah minggu kita. Iya, benar sekali Kak Ito. Ya, untuk adik-adik, kita akan bertemu lagi di ibadat sekolah minggu depan di jam 10:15. Tetapi kakak guru selalu mengingatkan untuk adik-adik tetap di rumah dan menaati protokol kesehatan. Ya, benar Kak Ito, tetap semangat, tetap sehat, tetap ceria. Oke adik-adik, kita berterima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Yang tidak sempat ikut hari ini boleh buka YouTube-nya dan boleh ikuti ibadah sekolah minggu yang lalu-lalu maupun hari ini dan minggu-minggu berikutnya. Terima kasih adik-adik, terima kasih kakak-kakak guru yang hebat. Kita puji Tuhan dengan lagu Pekerja Kristus. Luar biasa, Tuhan memberkati. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, Shalala Yesusku luar biasa. Shalala Dia saja segala raja. Shalala memanggilku menuailah daunnya, ada anugerah semua.